lumayan juga ya bang pulangnya kalau kita ambil kelas malam.
sampai rumah bisa-bisa sampai tengah malam nih. Ya, gimana lagi, Gong? Siang kan kita banyak kesibukan, jadi bisanya ambil kelas malam. Yang penting kan kita bisa melanjutkan sekolah lagi. Iya bang, cuman ngeri-ngeri sedap nih. Bismillah aja, Gong. Mudah-mudahan malam ini kagak ada ape-ape. Lumayan nih perjalanan, Gong. Masih lama. Kalau ada warung, kita ngupi-ngupi dulu ya. Aye juga udah mulai ngantuk. Bayar juga kalau nyupir ngantuk, Gong. Asik, sekalian gorengannya ya bang. Nah, itu dia ada warung. Kita berhenti dulu dah. Gong, lu masih inget kagak dulu waktu kecil kita pernah tersesat dan mampir ke warung kayak gini? Oh iya bang, yang waktu kita sama Babe sama Enyak pergi piknik itu kan? Nah iya, bener Gong. Serem juga ya waktu itu bang, kalau diinget-inget. Iya Gong, ngeri. Iya, kapan-kapan ye. Kalau kita ada waktu, insya Allah sekalian piknik sama Enyak lu juga. Bener ya Be, asik nih sama Enyak. Seperti janji Babe tempo hari ini kita piknik bareng-bareng, mumpung hari libur ye. Lu Reng, siapin tas dan bantuin Enyak lu ye, bawa bekal. Siap Be. Emangnya kita hari ini mau piknik kemana Be? Kita ke pantai aja Truk. Babe tahu pantai yang masih sepi dari pengunjung. Tempatnya enak buat berenang, juga enak buat ngadem. Wah, asik. Naik losbaknya Bang Ipul lagi ya Be? Iyalah, dia kan sekalian ke kota. Mayan dapet tebengan gratis. Hehehehe. Babe bisa aja. Lah, itu si Ipul udah datang aja. Ya udah, yuk buruan makannya. Asik. Akhirnya bisa piknik bareng Enyak ya. Iya bang, juga bisa naik mobil losbak lagi. Hehehe. Nyak, pakaian kita tadi udah dibawa kan? Soalnya kita pada mau berenang. Iya Nyak. Udah Reng, tenang aja. Sabun sama handuk juga udah. Enyak sama Babe nggak ikutan berenang ntar. Hehehe, enggak lah Truk. Kita mah ngadem aja sama nyiapin makanan buat makan siang ntar. Asik ya. Be, bawa pancingan nggak tadi? Aye juga mau mancing. Waduh, lupa tadi Babe Truk. Gak kepikiran tadi kalau mau mancing. Ya. Bagus Lung. Terus jangan lupa tuh kuda-kuda benerin. Udah hampir 8 tahun ini gua hidup di mari. Pengen rasanya ngebales apa yang telah Ismaya lakukan ke gue. Udah 10 kali lebih gue duel, belum juga gue bisa ngalahin dia. Sialan. Gimana caranya ye? Emangnya dari dulu paman guru belum bisa mengalahkannya ye? Emang nasib Lung. Pamanmu ini emang belum bisa unggul dari si Ismaya. Ini lewat mana sih Be? Kok ke hutan melulu dari tadi? Pan kita mau ke pantai yang masih perawan. Sepertinya ada suara Ismaya dan keluarganya. Sepertinya ini hari keberuntungan gua. Sebaiknya gua lihat dulu dah untuk memastikan itu bener-bener dia. Lu tunggu di Bukit Arcapada ye. Gue ada rencana bagus nih untuk mengalahkan si Ismaya. Siap paman.
Ini lewat mana sih, Beh? Kok hutan melulu dari tadi? Pan kita mau ke pantai yang masih perawan, pantai yang belum tersentuh sampah dan pengunjung. Ya, beginilah keadaannya, Truk. Hutan melulu jalurnya. Lewat mari emangnya bisa ya, Beh, tembus ke kota? Bisa lah, Reng. Rute jalan ini memutar, jadi agak jauh kalau ke kota. Wah, kalau malam horor nih, Beh. Gak usah takut, Gong. Pan ada babe sama Enya. Iye, Gong, dijamin aman. Stop, Pul. Berhenti di mari aja. Siap, Beh. Wah, itu pantainya ye, Beh. Indah betul ye. Udah anak-anak pada turun dah. Dan elu, Pul, ayo tunggu lagi ye di mari ntar. Siap, Beh. Tenang aja. Wah, itu beneran si Ismaya. Rupanya mereka sedang piknik di pantai itu. Gua ada rencana bagus nih. Pertama, gua akan pengaruhi dulu si sopir mobil losbak itu. Hehehehe. Sebaiknya gua duluin dan gua cegat mobil itu di depan jalan. Hap. Asik, kita renang yuk, Bang. Ayo, Gong. Subhanallah, indahnya alam kita ye. Iyalah, sudah sepatutnya kita semua bersyukur. Sebab nikmat Allah yang diberikan kepada negeri kita sudah sangat sempurna. Mah, kita siap-siapin dah kain buat neduh sama makanan buat cemilan dan makanan buat ntar siang. Baik, Pak. Lulu semua berenangnya jangan sampai tengah-tengah ye. Siap, Beh. Kita di pinggir-pinggir doang kok renangnya, Beh. Awas sama ombak ye, anak-anak. Iye nya. Asik ye, berenang di laut, Bang. Cuman airnya asin. Hehehe. Namanya juga laut, Gong. Kalau mau nggak ada rasanya mah berenang di kali Iwadul aja. Lewat mari emang enak sih. Selain jalannya masih bagus, disajikan juga pemandangan yang aduhai. Kanan pantai, kiri hutan, kebun dan sawah. Cuman sepinya naudzubillah dah. Jarang-jarang ada kendaraan lain nemenin kita di mari. Selain itu, jalan di mari kalau ke kota juga jauhnya minta ampun. Mesti muter-muter dulu sama naik turun jalanannya. Buset deh, nape perasaan aja jadi kagak enak ye. Ada apaan ini ye? Di sini nih lokasi yang tepat untuk menyergap sopir losbak itu. Hehehehe. Udah saatnya gue balas kekalahan yang gue terima selama ini. Lu emang lebih unggul dalam segala hal, Ismaya. Tapi kali ini gue pasti gak akan kalah. Semuanya udah gue perhitungkan. Kali ini pasti gue berhasil. Nah, itu dia losbaknya. Hap. Hah? Siapa lu? Tenang, tenang. Lihat mata gue. Lihat mata gue. Hah? Hah? Sekarang lu dalam kendali gue. Ikuti titahku. Ikuti titahku. Pertama, beraktivitaslah seperti biasa hingga sore hari. Kedua, setelah lu menjemput Ismaya,
lu bawa mereka semua ke arah selatan hingga malam tiba. Lalu lu turunin di warung makan dekat hutan larangan. Baik, Tuan. Hap. Mana si Ipul ye? Udah sore begini belum datang juga. Bisa-bisa kita kemalaman nih nanti sampai rumah. Dia lagi jalan kali, Pak. Ya, mudah-mudahan aja ye. Nah, itu dia baru sampai. Woi, anak-anak, udahan main berenangnya. Buruan bilas dan ganti baju. Udah sore, kita pulang. Bang Ipul juga udah datang tuh. Siap, Be. Rencana awal gue berhasil. Sekarang tinggal tunggu sampai malam nih di sini. Lalu kembali ke rencana kedua. Hehehe. Tumben lu sore pulangnya Pul. Gak biasanya lu pulang hampir maghrib begini. Iye, Beh. Tadi lumayan banyak ngangkutnya. Nya, makanan sama bala-balanya udah habis sih. Petruk laparnya. Iya, nya, gareng juga. Ya, udah habis, Nak. Nanti kita beli aja ye di warung sekalian makan. Ye kan, Pak? Hehehe. Ye dah. Tahu aja kalau babehnya lagi ada duit. Hihihihi. Habis bekalnya sih nyiapinnya dikit tadi, Pak. Jadi dimakan 5 orang juga udah ludes. Malam sudah tiba. Sebelum-sebelumnya tuh dedemit nenek-nenek sering lewat mari. Baru setelah dia lewat, gue pengaruhin untuk ngerjain si Ismaya. Hehehe. Wah, itu dia dedemitnya. Hehehe. Sekarang waktunya nih. Ha, lihat mata gue, lihat mata gue. Sekarang ikuti perintahku. Engkau menyamarlah menjadi penjual warung di dekat hutan larangan dan layani Ismaya. Lalu engkau culik anak-anaknya dan bawalah mereka pergi jauh. Baik, Tuan. Hehehe. Rencana kedua telah terlaksana. Sekarang lanjut ke rencana ketiga. Hap. Wah, ini dia yang gue cari. Kalong wewe untuk gue jadiin bodyguard gue. Terima nih. Aduh. Hap, lihat mata gue, lihat mata gue. Sekarang ikuti perintahku. Mulai sekarang lu jadilah bodyguard gue dan tunggu titah dari gue. Baik, Tuan. Rencana kedua udah selesai. Sekarang tinggal menyelesaikan semua rencana balas dendam gue. Hehehe. Ayo, ikutin gue. Baik, Tuan. Pul, udah larut nih. Lu cari warung makan ye buat makan kita-kita. Siap, Beh. Tuh kan, Bang, kalau malam tempat ini jadi horor. Iya, Gong.
Nih Beh, warungnya. Ayo dah, semuanya pada turun makan dulu. Asik, makan-makan bang. Ayo anak-anak, semuanya pada turun. Siapnya. Ayo, sekarang pada mau makan apa nih? Bakso aja, Beh. Iye beh. Ya udah, semuanya bakso deh ye. Mah, mau samaan sama anak-anak apa kagak? Samain aja, Pak. Ya udah dah. Bah, bakso ye, 5 biji. Baik, Den. Pak, Bang Ipul nggak disuruh makan sekalian bareng kita-kita. Oh iye ye, nape dia kagak ikutan masuk? Bentar deh ye, biar ayah ajak masuk dulu. Lu makan duluan aja ntar kalau baksonya udah dateng. Ini Den, baksonya. Silakan dinikmatin. Wih, asik. Nyam-nyam, Reng. Jangan lupa ya nak, pada berdoa dulu sebelum makan. Pul, nape lu kagak masuk? Malah diem aja lu. Ayo kita makan bareng. Ye, malah bengong lu. Kagak baik Pul bengong malam-malam begini. Enggak Beh, ayah belum lapar. Lah, gimana sih lu? Masa keluarga gue doang yang makan? Udah, ngopi-ngopi aja. Kalau kagak mau makan mah. Enggak Beh, makasih. Nyak, gak nunggu babeh nih. Tadi sih Babeh pesan kalau baksonya udah dateng langsung dimakan aja. Takut dulu pada kelaparan. Oh gitu. Ayo dah kita lahap. Udah pada berdoa belum? Oh iya ye, kelupaannya. Bismillahirrohmanirrohim. 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 Hah? Nggak jadi baksonya. Apaan tuh? Hah? Hah? Ada apa Ye? Sesuai titah. Mbah, ayo jangan dibawa mbah. Tolong. Beh, tolong. Hah? Ada apaan nih mah? Di mana anak-anak? Dibawa sama Mbah itu, Pak. Hah? Buset, tuh atap sampai bolong. Baiklah, lu pulang sama si Ipul ya mah. Bawa Petruk, biar gua kejar di. Baik, Pak. Kejar sampai dapat ya, Pak. Siap. Hap. Ke arah mana ye? Tuh nenek-nenek membawa anak-anak aye. Bismillahirrahmanirrahim. Dari suara pijakan kaki nenek itu mengarah ke sana. Baiklah. Ya udah, sekarang kita langsung pulang ya, Truk, sama Bang Ipul. Iya nya. Mudah-mudahan babek lu bisa membawa kembali Gareng sama Bagong ya. Amin nya. Bagus, semua sesuai rencana. Sekarang lu pulang dan istirahat sampai besok dan keadaan lu akan kembali seperti semula. Bang Ipul mau kemana? Hah? Bang Ipul, kok kita ditinggal?
Bang Ipul, Bang, kok kita ditinggal ya, Nya? Sepertinya semua ini ada yang aneh, Truk. Seperti ada yang sudah merencanakan. Hah? Masa sih, Nya? Hahaha. Betul sekali apa katamu. Ini semua rencanaku. Siapa kamu? Apa maumu dari kami? Nya? Oh, Sutiragen Dewiku. Kau tak mengenaliku lagi ya? Siapa lu? Kalau lu jantan, buruan buka sarung lu. Baiklah Dewiku. Masihkah kau ingat wajah ini? Bang Tejo Mantri, untuk apa abang berbuat seperti ini? Ya, bener. Lewat sini barusan. Soalnya masih kelihatan bekas jejak-jejaknya di pohon ini. Jejaknya mulai memudar. Tampaknya dia turun di mari. Baiklah, kalau begitu ayah akan ikutin. Bagus, dia masih meninggalkan jejak. Tampaknya dia berlari ke arah sana. Baiklah, bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan bini Aye sama si Petruk aman-aman aja sampai rumah dianterin si Ipul. Memang Wewe Gombel senengnya menculik anak, tetapi biasanya dia menculiknya waktu tuh anak-anak pada sendirian. Cuman yang ini kagak biasanya ya, dia menculik anak pas adik bapak sama ibunya. Gue mesti cepat-cepat dah nih, keburu Bagong sama Gareng dikasih makan sama tuh Wewe. Mana pada lapar lagi dia. Kalau sampai dia makan, bisa-bisa dia pada bisu, alias kagak bisa ngomong. Hah? Perasaan Aye kagak ada sawah dah waktu tadi berangkat ke pantai. Kenapa di mari ada sawah? Baiklah, coba Aye susurin aja pematang sawah ini. Wah, malam-malam begini tuh bapak masih aja nyawah. Masa bodoh, mumpung ada orang. Baiknya Aye tanya dulu dah. Siapa tahu tuh orang tahu kemana si Bagong sama si Gareng dibawa Dedemit. Pak, maaf, mau tanya, apa bapak melihat ada 2 orang anak kecil yang dibawa siluman lewat mari? Wah, dia kagak nengok-nengok ye. Apa suara Aye kurang kenceng kali? Atau jangan-jangan dia budek lagi? Sekali lagi dah. Pak, maaf, permisi. Mau tanya, apa bapak melihat ada 2 orang anak kecil yang dibawa siluman lewat mari? Hah? Astagfirullahaladzim. Ternyata Dedemit juga. Makasih ya pak. Muke gile. Gue kira orang, tau-taunya Dedemit juga. Hah? Ternyata ada kampung di mari. Astagfirullah, ternyata kampung Dedemit. Aye tanya dulu dah di mari sama tuh Dedemit, mungkin dia tahu. Maaf, permisi, mau tanya, apa Nona lihat ada 2 orang anak kecil yang dibawa Wewe Gombel lewat mari? Masih mengarah ke sana. Baiklah, bismillahirrohmanirrohim.
Nah, itu dia. Akhirnya ketemu juga lu. Woi, sialan lu ye. Anak-anak aye mau lu bawa kemana, ha? Sesuai titah, sesuai titah, sesuai titah. Muke gile, ditanyain apa, malah lu jawab apa. Siap-siap lu ye, gue gempur lu. Beh, tolongin Bagong sama Gareng, Beh. Iye beh, tolongin. Mana nih ketek nenek-nenek bau kecut lagi beh. Buset, bisa keracunan anak-anak aye. Tenang aja anak-anak, Babe akan menolongmu. Cia, cia. Lu pada nyingkir dulu ye. Cia, cia. Woi, kenapa lu culik anak-anak aye? Kagak biasanya lu nyulik anak waktu ada bapak sama ibunya. Sesuai titah, sesuai titah, sesuai titah. Wah, tampaknya ada yang aneh sama tuh wewe gombel. Woi, siapa yang mentitahkan lu buat ngulik anak-anak aye? Sesuai titah, sesuai titah, sesuai titah. Ciat, hap, ciat. Hap, hap, hup, hap, hup. Gue ulangin lagi sekarang. Siapa yang mentitahkan lu buat ngulik anak-anak aye? Togok Tejo Mantri. Hah? Bang Togok? Di mana dia sekarang? Cepat jawab. Kalau lu gak jawab, gue bikin mampus lu. Dia akan menculik anak dan bini lu. Hah? Sutiragen sama si Petruk dalam bahaya. Gue harus cepat-cepat nih. Baiklah, lu gue ampunin. Cepat pergi sana. Baiknya aye balik lagi dah ke warung untuk memastikan mereka berdua pulang bersama si Ipul dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Hore, Babeh menang. Sekarang kita pulang ya beh. Belum Reng, sebab paman lu saat ini mengincar Nyak dan Petruk. Dia berencana untuk menculiknya. Hah? Babeh kok kagak cerita-cerita kalau kita punya paman? Ya, memang lu punya paman. Cuman Babeh nggak mau cerita. Sebab cerita bersama paman lu amat kelam. Lebih baik Babeh pendam aja deh. Paman lu sebenarnya orang yang baik. Tetapi keegoisannya mengalahkan kepribadiannya. Jadi sekarang apa yang mesti kita lakukan, Beh? Mau nggak mau sekarang kita kembali lagi ke warung itu untuk memastikan Petruk dan Nyak lu pulang dengan selamat bersama Bang Ipul. Gong, lu naik belakang ye, biar abang lu di depan. Pegangan ye anak-anak. Hihihi, ternyata ada ya beh kampung hantu. Iye Reng, orang-orang banyak menyebutnya kampung gaib. Makanya lebih baik kita cepat-cepat dah keluar dari tempat ini. Beh, namanya paman kita itu siapa beh? Oh, namanya dia Togok Tejo Mantri. Namanya lucu ya, Beh. Ah, kayak nama-nama lu pada kagak lucu aja. Ah, Babeh bisa aja. Memangnya kenapa paman Togok mau menculik Nyak sama si Petruk ya beh? Sebenarnya targetnya adalah Babeh Reng. Jadi ceritanya dia ada dendam sama Babeh. Sebab sejak kecil kalau kita bertanding silat, paman elu selalu kalah. Dan ketika dewasa, paman elu itu diam-diam mencintai Nyak elu. Tapi malah Nyak elu mencintai Babeh. Jadi dia semakin memendam kesal sama Babeh. Begitu ceritanya Reng. Wah, paman gak mau menerima kenyataan ya beh. Nah, itulah yang mesti ditanamkan ke dalam diri semua orang Reng. Bahwa kalau keinginan tidak bisa tercapai, janganlah memaksakan diri. Sebab nanti kita bisa berbuat jahat.
Maksudnya gimana, Beh? Contoh kecilnya, kalau lu pengen mainan, tapi babe sama enyak lu kagak bisa beli mainan, sebab kagak gablek duit. Nah, kalau lu memaksakan diri, lu bisa-bisa mencuri. Mencuri mainan yang lu pinginin, atau mencuri uang untuk beli mainan itu. Itu contoh kecilnya, Yireng. Kalau contoh besarnya, biar penonton aja dah yang menyimpulkan. Hehehehe. Oh, iye, aye baru ngerti, Beh. Terus gimana cara mengatasi keinginan itu, Beh? Camkan dalam diri sifat qanaah, Reng. Qanaah itu artinya rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang kita usahakan, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Orang yang memiliki sifat qanaah memiliki pendirian bahwa apa yang diperoleh atau yang ada pada dirinya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, berarti paman gak punya sifat qanaah ya, Beh? Belum, Gong. Insya Allah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada paman elu, dia akan memiliki sifat itu. Amin. Hehehehe. Sesuai tita. Hehehehe. Hehehehe. Sekarang lu sembunyiin tuh si Petruk. Kalau babenya datang, lu lawan dia. Hehehehe. Sesuai tita. Hehehehe. Warungnya kosong. Bahkan makanan, bangku, sama meja-mejanya juga kagak ada. Sepertinya ini warung yang terbengkalai. Mobil losbaknya lebih dahulu jalan sebelum membawa nyak lu sama si Petruk. Pasti ini ada apa-apanya nih. Ada banyak jejak sandal. Hah? Ada jejak siluman juga. Ini pasti yang menculik nyak lu nih sama si Petruk. Dia mengarah ke sana. Baiklah, pegangan ye anak-anak. Babeh mau mengejar siluman itu. Siap, Beh. Hup. Jejaknya mengarah ke sana. Baiklah. Beh, emangnya tadi jejak siluman apaan lagi sih? Kalau dilihat dari jejaknya, hampir samaan nih sama siluman nenek yang nyulik elu tadi. Oh, berarti wewe gombel lagi ya, Beh? Mungkin, tapi kali ini lebih besar jejaknya. Wah, pasti siluman itu lebih besar dari siluman nenek tadi, Beh. Bisa jadi, Reng. Beh, katanya yang mau menculik enyak sama Petruk paman Togok. Kenapa jadi siluman, ye? Ya. Tahu kagak siluman nenek yang menculik elu-elu tadi? Dia dipengaruhi oleh paman elu pakai ilmu gendam. Hah? Ilmu gendam? Ilmu apaan tuh, Beh? Ilmu gendam itu ilmu mempengaruhi psikis, pikiran, dan alam bawah sadar dengan mantra-mantra tertentu. Dan paman elu menggunakan ilmu itu kepada siluman agar mereka mau menuruti semua perintah paman elu. Oh, seperti hipnotis ya, Beh? Iya, Reng, hanya saja kalau gendam menggunakan mantra-mantra tertentu, sedangkan hipnotis menggunakan sugesti. Nah, sepertinya dia menggunakannya lagi kepada siluman lainnya untuk menculik Nyak sama Petruk. Kok Babe tahu kalau siluman nenek itu terpengaruh ilmu gendam? Iye, Gong, soalnya waktu Babeh tanyain siluman nenek tadi kan selalu aja jawabannya sesuai titah melulu. Jadi seperti kagak bisa menjawab pertanyaan yang Babeh ajukan. Terus waktu dia tersungkur, Babeh totok aja lehernya tadi untuk melepaskan pengaruh ilmu gendam itu. Dan benar aja, setelah itu siluman nenek tersebut baru bisa menjawab semua pertanyaan Babeh terkait kenapa elu-elu pade dicuri. Oh gitu. Hihi, ngeri juga ye kalau gitu, Beh, bisa mempengaruhi siluman-siluman jadi pengikutnya. Hehehehe. Sesuai titah. Hehehehe. Hah? Buset dah, ayo ditaruh di rembunan bambu gini. Hah? Wih, nyam-nyam nih.
Mana perut aye lagi lapar. Asik. Bau dan jejaknya berhenti di mari. Pasti Nyak sama si Petruk disembunyiin deket-deket sini nih. Coba dah kita susurin tempat ini sedikit demi sedikit. Makan satenya dulu ah. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan dimakan. Hah? Babe. Coba lu lihat makanan itu. Hah? Jadi gituan? Kok bisa berubah ya be makanannya? Iye Truk, itu makanan dedemit. Kalau lu makan bisa bisu. Hah? Untung aje kagak makan. Kalau aje makan nanti ngomongnya aiu doang. Hah? Hehehehe. Sesuai tita. Hehehehe. Woi, di mana bini aye lu sembunyiin? Hehehehe. Sesuai tita. Hehehehe. Beh, hanya dibawa orang tadi. Hah? Itu paman elu Truk. Hah? Paman? Baiklah. Woi, bini gue dibawa kemana sama Bang Togok? Hah? Hehehehe. Sesuai tita. Hehehehe. Ah, sialan. Tampaknya gue harus pakai cara paksa. Lu pada menyingkir dulu ya. Iya beh. Hehehehe. Sesuai tita. Hehehehe. Ciat. Hap. 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 Ciat. Hap. Ciat. Hap. Ciat. Ciat. Hap. Hap. Pengaruh gendam lu udah gue lepasin. Sekarang ngomong, kemana Bang Togok bawa bini gue pergi? Atau lu mau mampus? Hehehehe. Dibawa ke Bukit Arcapada. Letaknya di sebelah utara. Baiklah, karena ini semua bukan kemauan lu gue lepasin. Cepat pergi sana. Hehehehe. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Hore, Babeh menang lagi. Sekarang kita cari Nyak kemana beh? Kata siluman tadi, kita mesti berjalan ke arah utara. Nanti ada bukit yang bernama Arcapada. Di sanalah Nyak elu diculik oleh paman elu. Beh, ternyata kita masih punya paman ya beh. Iye, nanti Babeh ceritain dah dalam perjalanan ke sana. Ayo, sekarang kita jalan. Siap beh. Beh, tadi katanya mau cerita tentang Paman Togok. Iye dah. Terpaksa dah gue ulangin lagi ceritanya. Beh, kenapa kita mesti jalan gak lari aja? Ntar keburu kenapa-napa lagi Nyak. Lu pikir lari kagak capek ape? Malam ini kita juga mesti istirahat Truk dan menunaikan sholat. Pan kita pada belum sholat semua nih. Untuk itu kita mesti cari sungai, lalu mendirikan tenda pakai ranting dan dedaunan. Oh gitu ya Beh. Terus gimana Nyak Beh? Tenang aja, selama paman elu yang nyulik, Babeh kagak khawatir. Pastinya kagak bakalan diapa-apain dia. Pan Babeh yang jadi target utamanya. Beh, kayaknya di depan ada sungai deh. Terdengar suara gemericik air, Beh. Ya udah dah, ayo buruan. Hahaha. Akhirnya rencana gue berhasil. Sekarang gue pancing si Ismaya pakai bininya. Biarin dah, gue bawa dia ke Bukit Arcapada.
Sebenarnya gue amat mencintai Sutiragen, tapi kenapa dia menolak cinta gue ye? Apa gue kurang ganteng ye? Coba ntar gue paksa Sutiragen buat bicara. Kenapa dia kagak bisa mencintai gue? Hehehehe, akhirnya sampai juga gue ke Bukit Arcapada. Lung, coba lu ikat Sutiragen di pohon itu. Baik, Paman. Sekarang tinggal kita tunggu kedatangan Ismaya di mari, Lung. Alhamdulillah, akhirnya kita menemukan sungai juga. Sekarang kita bangun tenda di mari ya anak-anak. Mari kita cari ranting-ranting dan dedaunan. Siap, Beh. Truk, lu sama Bagong ke arah sana ye. Babeh sama Gareng ke arah sebaliknya. Oke, Beh. Bang, jangan jauh-jauh dari HP. Lu mah penakut aja, Gong. Lagian kalau kagak menjauh, mana kita bisa nemuin ranting ame dedaunan. Di sebelah sono kan udah kita setorin ke Babe ranting ame dedaunannya. Udah nggak ada di sono mah. Makanya kita kemari. Baiknya kita minta temenin Babe aja, Bang. Udah, tuh banyak ranting pohonnya. Yuk kita ambil-ambilin. Iya dah, Bang. Apaan sih lu, Gong? Orang lagi sibuk juga nih ngambilin ranting. Ada setan kabur, Bang. Hah? Lucu. Tolong. Hah? Woi, kenapa lu kejar anak-anak gue? Lucu. Hah? Pergi sana. Ambil. Hah? Ampun. Alhamdulillah, untung aja ada Babe. Coba kalau nggak ada, bisa-bisa kita dijadiin mainannya dia. Udah, sekarang mari kita beresin nih tempat buat ntar malam kita tidur. Ganggu aja nih dedemit. Perut Bagong lapar nih, Be. Keroncongan. Iye, Beh. Petruk juga. Gareng juga, Beh. Sabar, ntar Babeh tangkepin dah ikan dari sungai ini. Terus kita bakar deh. Hehehe. Ya, kalau mancing mah kelamaan, Beh, nunggunya. Ntar lu lihat aja dah caranya gimana Babeh nangkap ikannya. Wah, mantap. Babe hebat, ye. Sekarang kita bisa makan, ye. Alhamdulillah. Iye, Gong. Ayo dah kita bantuin Babe ngoletin kulit ikannya sama ngeluarin jeroannya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Gimana anak-anak? Udah selesai belum ngoletin ikannya? Apinya udah nyala nih. Udah, Be. Tinggal satu lagi nih. Ya udah dah, Babeh tunggu ye. Wah, nyam-nyam nih, Bang. Iyalah, ikan bakar spesial. Masak dan makannya di tengah hutan sama di pinggir kali.
Hahaha, bisa aja lu Truk. Jangan lupa, habis makan kita sholat dulu. Setelah itu baru istirahat tidur. Besok kita teruskan lagi dah mencari enyak lu. Siap, Beh. Beh, Paman Togok emangnya sekarang tinggal di mana ya, Beh? Wah, dulu sekali waktu kita menginjak dewasa, dia meninggalkan padepokan, Reng. Mungkin aja dia tinggal di hutan ini. Beh, besok tawarin aja tinggal di tempat kita. Tanahnya Babeh kan ada tuh yang kagak ditanemin. Daripada kagak difungsiin, mending buat tempat tinggal Paman Togok aja. Iye, Beh, kali aja dendam Paman Togok bisa hilang ke Babeh. Iye, besok Babeh coba tawarin dah ke dia. Mudah-mudahan aja dia mau. Udah, yuk kita tidur. Besok kita mesti bangun pagi-pagi, sholat subuh, menyiapkan sarapan, lalu melanjutkan kembali mencari enyak lu. Oke dah, Beh. Allahumma ya bismika amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis makan kita lanjut jalan ye anak-anak. Jangan lupa nih tempat diberesin dan dikembalikan seperti semula agar alam kita tetap terjaga. Siap, Beh. Beh, kalau kita punya paman, berarti kan kita punya kakek sama nenek. Babeh nggak cerita juga sama kita-kita tentang kakek nenek kita. Sebenarnya Babeh mau cerita kalau mereka masih hidup. Hanya aja waktu lu masih bayi, Babeh sama nyak lu ketika pulang ke rumah kakek nenek lu, mereka udah pada kagak ade. Dan yang tersisa cuman rumah sama padepokannya aja. Wah, pada kemana ya, Beh? Mungkin mereka sudah pada meninggal. Namun ada satu lagi paman elu yang terakhir, Reng, Gong, Truk. Namanya Paman Manik Maya. Terakhir beliaulah yang mewarisi padepokan itu. Namun tetap saja dia tidak ada di sana. Wah, ternyata kita masih punya saudara dua ye, Paman Togok dan Paman Manik. Iya bang, tapi di mana keberadaan Paman Manik sekarang ye? Soal itu Babeh juga kagak tahu, Gong. Soalnya dia nggak ngabarin sih waktu kakek nenek meninggal. Dan juga apakah Paman Manik Maya pergi atau kemana, jadinya Babeh nggak tahu. Beh, nama kampungnya kakek sama nenek di mana ye? Oh, jauh sekali, Gong. Ada di luar Pulau Jawa, yaitu di daerah Kalimantan Selatan. Di situ ada sebuah pulau kecil dan ada satu kampung yang nama kampungnya Tribuana. Disitulah dulu Babeh lahir dan dibesarkan. Wah, jauh juga ye kalau pulang kampung ke rumah kakek sama nenek kita. Lupakan aja soal itu, Reng. Soalnya buat apa juga pulang kampung. Kan kakek sama nenek lu udah nggak ada. Paman Manik juga nggak tahu kemana rimbanya. Ya, mudah-mudahan aja suatu saat jika Paman Manik masih hidup bisa ketemu sama kita-kita ya, Beh. Amin. Ya, mudah-mudahan aja, Reng.
Sekarang kita konsentrasi aja dulu sama Paman Togok, supaya bisa diredam keegoisannya, agar kita bisa menjadi saudara yang baik lagi. Iya beh. Paman Guru, kenapa Paman Ismaya belum sampai-sampai juga ye kemari? Matahari juga udah terbit lagi. Sepertinya mereka menginap dulu di hutan ini. Mungkin siang mereka akan sampai di mari. Baiknya Paman ke pasar dulu buat beli sarapan. Pastinya lu lapar kan? Begitu juga nanti sama Sutiragen. Kalau bangun pasti lapar dia. Iya Paman. Ya udah, lu jaga dia di mari ye, biar gue berangkat sekarang. Siap Paman. Cantik juga ye istrinya Paman Ismaya. Pantesan Paman Guru naksir sama dia. Udah bangun Bibi Sutiragen. Kenalkan, nama aye Bilung Sarawita, muridnya Paman Togok. Di mana Kakang Togok? Tolong lepaskan tali ini, Lung. Paman Guru sedang beli sarapan, Bibi. Dan maafkan aye gak bisa melepaskan tali itu. Soalnya disuruh Paman Guru menjaga Bibi di sini sampai Paman Guru kembali lagi kemari. Baiklah, akan aye tunggu aja Bang Togok. Dan aye mau bicara ke dia. Ngomong-ngomong, di mana kamu kenal Bang Togok, Lung? Oh, soal itu ceritanya begini, Bibi. Waktu itu aye sedang kelaparan. Sebab aye sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tua udah kagak ada. Tempat tinggal pun kagak punya. Dan waktu itu aye jalan menuju pasar. Aduh, perut gue lapar banget lagi. Gimana ye? Kalau begini bisa-bisa gue mati kelaparan nih. Coba aja kalau ada makanan atau orang dagang, biarin dah gue ambil aja daripada kelaparan kayak gini. Wah, ada yang jualan nasi uduk. Wah, udah ada yang dibungkus lagi. Bisa nih diambil, asik. Woi, masih kecil udah maling ye. Berhenti lu. Awas lu ya, ketangkap. Woi, berhenti lu. Mau kemana lu? Muke gile, bahaya nih kalau ketangkep. Bisa-bisa gue jadi perkedel dah nih. Lebih baik lari dah. Mudah-mudahan dia kecapean dan dia berhenti ngejar gue. Woi, berhenti. Capek juga. Baru segini ngejar, udah ngos-ngosan aja. Biarin dah, masih ada yang ngejar. Lebih baik gue balik lagi ngurusin dagangan gue. Buset dah, dia gak berhenti ngejar gue. Woi, mau kemana lo? Berhenti. Waduh, jalan buntu. Mesti gimana nih? Nah, sekarang mau kemana lu ye? Hahaha. Akhirnya ketangkap juga lu, maling bocil. Tolong, jangan tangkap aye pak. Aye begini karena lapar. Ah, alasan aja lu. Yuk, kita gebukin rame-rame. Ayo. Keterlaluan ye lu pade. Tuh anak cuman ngambil bungkusan nasi sebiji doang mau lu hakimin rame-rame.
Nah, lu pada dagang banyak yang ngelebihin timbangan dan berlaku curang diem-diem aja. Sekarang baiknya lu gue hakimin aja sekalian. Siap. Nah, setelah Aye diselamatin oleh paman guru, beliau menawarkan kepada Aye untuk hidup bersama. Dan Aye diajarin dah silat sama paman guru. Begitulah ceritanya, Bi. Emang Kakang Togok itu sebenarnya orang baik, Lung. Tapi karena iri dan kedengkian dialah ke paman Ismaya yang membuat dia buta, sehingga dendam menguasai dirinya. Kalau bisa, lu sadarin dia pelan-pelan ya, Lung. Gitu ye. Pantesan gak biasanya dia berbuat seperti ini, Bi. Biasanya paman guru suka menolong orang kok. Aye aja ditolongin. Sepertinya Sutiragen sudah bangun. Tampaknya dia berbincang-bincang dengan si Bilung. Hehehe, Dewiku sudah bangun ternyata. Ini Aye beliin nasi uduk buatmu. Pastinya Dewiku lapar bukan? Nih Lung, buat lu. Makasih paman guru. Oh, Dewiku, andaikan saja engkau mencintaiku sedari dulu, pastinya kejadian ini gak akan pernah terjadi. Kakang Togok, sadarlah. Aye bukan milik Kakang. Kakang kan tahu, Aye hanya mencintai Kakang Ismaya. Diam, sekarang makanlah nasi uduk ini. Oh Dewiku, kenapa engkau tidak bisa mencintaiku? Apalah kekuranganku ini? Bukankah dulu segala apa yang kau inginkan sudah aku berikan? Bukan begitu Kakang Togok. Semua pemberian Kakang Togok dahulu Aye terima. Sebab Aye tidak ingin melukai perasaan Kakang Togok. Tetapi soal cinta yang aku punya hanya milik Kakang Ismaya. Hah? Brengsek, kalau begitu hanya dendam yang ku punya. Biarlah ku lenyapkan si Ismaya itu, agar cintamu tidak lagi milik siapapun. Jangan Kakang Togok, sadarlah. Cinta Kakang kepada Aye mungkin bukan milik Aye. Tapi rasa sayang Aye tetap milik Kakang Togok. Sebab Kakang Togok adalah saudara kami, paman anak-anak Aye. Berdebah, diam. Bukit Acapada masih jauh nggak ye? Wah, kalau soal itu Babeh kagak tahu, Gong. Pan Babeh belum pernah kemari. Tapi mudah-mudahan aja udah deket. Beh, kira-kira enyak dikasih sarapan nggak ye? Kasihan kalau enggak, kita-kita aja tadi udah makan ikan bakar. Jadinya keinget enyak. Tenang aja, paman elu nggak bakalan ngelantarin enyak. Dia kan pujaan hatinya. Kasian ye sama paman Togok, cintanya bertepuk sebelah tangan. Iye truk, lulu jangan ikutin sifat paman Togok ye. Ntar kalau udah gede, inget masih banyak wanita di dunia ini yang bisa menerima cinta lu. Iye beh, siap. Nah ini dia pasti Bukit Arcapadanya. Jejak sandal paman Togok juga masih ada di situ. Wah, tinggi banget beh. Terus gimana kita mendakinya? Udah, lu tunggu di mari aja, biar Babeh sendiri yang menghadapi paman elu. Ya, Babeh
Masa kita disuruh nunggu di mari? Ye, terus lu pada mau naik ke atas pakai apa? Tali aja kita kagak punya. Udah, lu tunggu di mari aja. Hup, 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 hup. Truk, Gong, kita coba yuk ke atas naikin bukit ini. Siapa tahu Babeh butuh bantuan. Hah? Yang bener lu, Reng. Ntar jatuh malah tambah repot lagi kita. Pan kita ikut pramuka, Truk. Gong, masa kagak bisa naikin nih bukit? Lagian nih bukit bukan bukit bebatuan, tapi tumpukan tanah. Tinggal kita bikin pijakan aja buat naik ke atas. Pasti bisa dah. Oh iya, ayo dah kita coba. Aye dulu ye yang naik. Ntar kalau udah sampai atas, lu tinggal ikutin bekas pijakan yang udah Aye buat. Hati-hati, Reng. Hati-hati, Bang. Mana si Ismaya ye? Kenapa belum datang juga dia? Mungkin Paman Ismaya gak ngejemput Bibi Sutiragen kali, Paman Guru. Hah, mana mungkin, mustahil. Kayaknya sebab anak-anaknya yang menjadi penghambat. Jadinya dia kagak bisa buru-buru kemari. Kita tunggu aja dah, Lung. Paman, tuh Paman Ismaya datang. Hehehe, akhirnya dia datang juga. Assalamualaikum, Bang. Kedatangan Aye kemari mau menjemput istri Aye, Bang. Lepaskanlah, Bang. Enak aja, sebab lu ada di dunia ini. Sutiragen jadi kagak bisa mencintai gue. Lu harus mampus. Hah? Bang, sadar, kita ini saudara. Aye dan keluarga Aye sangat mencintai Abang. Bahkan jika Abang kesusahan, Aye siap bantu. Ah, kagak perlu. Aye bisa ngurus diri sendiri. Kagak perlu bantuan orang lain. Apalagi lu, orang yang ngambil hati Sutiragen. Bang Togok, ayolah, jadilah bagian dari keluarga kami. Tinggallah bersama kita-kita. Soal tempat tinggal, Abang tidak usah khawatir. Aye punya tanah yang tidak terpakai. Di situ kita bisa dirikan rumah buat Abang Togok. Bangsat lu, ha? Lu pamer ye sama gue. Udah, sekarang juga mari kita bertarung. Ha! Hehehe, ini semakin menyenangkan. Ha! Gerak silatnya Bang Togok semakin cepat aja. Lebih baik Aye tambah kecepatan silat Aye. Ha! Buset, tetap aja gue gak bisa ngimbangin jurusnya. Gak bisa nih kalau begini. Gue mesti lebih cerdik atau gue akan kalah. Wah, itu Babeh lagi bertarung dengan Paman Togok. Seru ye. Bus, gitu-gitu dia paman kita, Gong. Terus sekarang apa yang akan kita lakukan, Bang? Kita tunggu aja. Aye yakin Babeh akan menang, Gong. Truk. Kenapa kita nggak sambil lepasin ikatannya aja, Bang? Iya, Reng. Wah, terlalu beresiko, Truk. Gong, kalau sampai ketahuan sama Paman Togok, kita bisa dihajarnya. Lagian, Enyak juga dijagain sama tuh anak kecil. Dan dilihat dari perawakannya, dia jago bertarung. Nah, kita kan belum diajarin silat sama Babeh. Bisa-bisa babak belur kita. Bener juga ye. Kalau gitu, nunggu dia pada meleng aja, Reng. Nah, itu juga kesempatan yang baik, Truk. Aduh, sialan. Dia udah pakai ajian Agni Luhur. Gue gak akan kalah strategi.
Wah. Paman Guru. Wah, bener juga apa kata lu, Reng. Babeh menang. Anak itu juga udah pergi nyusul Paman Togok. Iyalah, secara ilmu boleh sama, tapi Babeh lebih cerdik. Ya udah, yuk kita bebasin ikatannya. Ayo dah. Nya, anak-anak. Cepetan bebasin enyak, Gong. Truk. Siap. Kok lu bisa sampai sini, Truk? Kan tinggi banget nih bukit. Wah, ceritanya panjangnya. Ntar aja dah kita ceritain waktu pulang. Nya, kita samperin Babeh yuk. Ayo. Hah? Anak-anak, kok lu bisa sampai mari? Babeh. Mah, gimana keadaannya? Lu baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Pak. Aye, gak kenapa-napa. Ya udah dah, ayo kita pulang. Paman Guru. Paman, bangun, Paman. Aduh, brengsek dah si Ismaya. Lagi-lagi gue kalah dari dia. Sudahlah Paman, kapan-kapan Paman pasti bisa mengalahkannya. Sekarang mari kita pulang. Makasih Yelung.